Kenapa kita harus mengikuti dan mematuhi para pemimpin, aturan, arahan dari para pemimpin? Karena pemimpin memang selalu meminta petunjuk dan arahan dari Tuhan tentang apapun yang harus dia lakukan, saudara-saudara. Dan pemimpin memang memikirkan seluruh jemaat. Kalau saudara baca kisah selanjutnya, ada orang-orang, sebagian orang yang sudah tidak kuat lagi melanjutkan perjalanan, jadi mereka nungguin barang di satu tempat. Lalu sebagian pergi berperang. Setelah jarahan didapat, orang Amalek dikalahkan, mereka kembali. Ketika mereka kembali, orang-orang yang ikut berperang berpikir, ini mereka jangan dibagi nih jarahannya. Karena mereka nggak ikut berperang. Cuma nungguin barang di sini. Daud berkata nggak bisa kayak gitu. Tuhan menyebut mereka sebagai orang-orang dursila. Orang-orang yang jahat. Tidak mau membagi jarahan kepada orang-orang yang menunggu barang. Daud berkata, orang yang perang sama orang yang nunggu barang sama semua. Bagi seorang pemimpin, kemenangan kita adalah untuk seluruh kita. Bagi seorang jemaat, belum tentu. Ini kemenanganku, bukan kemenanganmu. Bagi saya, kemenanganmu adalah kemenanganku. Bagi jemaat, belum tentu. Saya mungkin tidak menikmati apa yang kau nikmati, berkat yang kau terima, kemenangan yang kau terima, tapi saya menikmati itu sebagai kemenanganku. Karena di mata Tuhan, memang itu kemenangan pemimpin. Makanya prajurit Daud berkata, inilah jarahan Daud. Pengurapan itu mengalir dari atas kepala, ke janggut, dan ke seluruh jubah turun. Pengurapan itu mengalir dari atas ke bawah. Anugerah sama, kemenangan sama. Makanya saudara, orang yang tepat di atasmu itu penting. Pemimpin yang hatinya tertuju kepada saudara itu penting. Karena itu pengayom kita, pelindung kita. Khususnya pemimpin yang tepat di atas saudara. Karena pernah terjadi, ada orang yang di bawah saya, meminta arahan dari saya arahkan A. Dia nggak puas dengan arahan dari saya. Dia cari hamba Tuhan yang lain yang rasanya lebih diurapi, dia tanya hal yang sama, minta arahan untuk kasus yang sama. Jawabannya beda. Jawabannya katakanlah kontra A. Berlawanan dengan apa yang saya berikan. Untungnya dia nggak langsung melakukan yang kontra A. Karena yang terjadi adalah apa yang saya beritahu. Mungkin ini yang saya bisa sampaikan buat saudara. Saya tahu saya masih jauh dari sempurna. Dan saya tahu masih ada banyak pemimpin lain yang lebih hebat daripada saya. Tapi jangan bandingkan pemimpinmu dengan pemimpin yang lain. Karena masing-masing pemimpin itu original. Nggak ada yang sama. Saudara bisa cari hamba Tuhan yang lain yang lebih hebat, yang lebih payah daripada saya. Tapi saudara nggak bisa cari hamba Tuhan yang seperti saya. Nggak bisa. Ini memang cuma saya. Nggak ada lagi. Kalau saudara membanding-bandingkan saya dengan yang lain, engkau akan mengalami kesulitan. Karena memang pemimpin itu masing-masing dibentuk oleh Tuhan secara original. Nggak sama, nggak ada yang sama. Bahkan kalaupun memberikan nasihat, belum tentu sama. Bahkan mungkin bisa berlawanan. Kalau saudara berkata, jadi yang dari Tuhan yang mana? Mungkin ini bukan permasalahan yang dari Tuhan yang mana. Permasalahannya engkau ditempatkan di mana. Bukan soal yang ini pemimpin dari Tuhan, yang ini bukan pemimpin dari Tuhan. Permasalahannya engkau ditempatkan di bawah siapa. Itu permasalahannya yang harus engkau pahami. Kalau saudara ditempatkan di bawah saya, anugerah akan mengalir dari saya kepada saudara. Urapan akan mengalir dari saya kepada saudara. Bukan dari orang lain. Bukan dari pemimpin lain. Enggak begitu cara kerjanya. Kalau saudara mau cari orang atau pemimpin yang jauh lebih hebat dari saya, banyak di luar sana.
Tapi kalau suruh mau cari yang seperti saya, nggak ada. I am the only man like me.